Indonesia kerahkan 22 pesawat tempur dan 6 kapal perang ke Australia. You'll hear from Michael Noonan, who volunteered in the Solomon Islands for 2 years, developing a tracking system for medical supplies. After his return to Australia with support from the Innovation Exchange and the Indo-Pacific Centre for Health Security, Michael set up a regional tracking system called Tupaya. Pharmacists in 6 countries across the Pacific are able to provide real-time information about medical supplies directly from their phones. Adalah sangat penting bagi suatu negara. Kekayaan suatu bangsa kalau nggak dijaga oleh suatu kekuatan pertahanan yang kuat, tidak mungkin. Kita ingat adagium dari Thucydides, ahli sejarah Yunani, 2500 tahun yang lalu mengatakan bahwa the strong will do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekehendaknya, yang lemah harus menderita. Kita tidak bisa kalah, kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, saudara-saudara, negara ini bisa punah. Indonesia mengerahkan 22 pesawat tempur dan 6 kapal perang ke wilayah sekitar Australia mulai pukul 17.00 pada hari Minggu. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional, 10 dari 22 pesawat tempur TNI menerobos garis tengah Australia. Ke-10 pesawat tersebut terdiri dari 4 jet tempur Sukhoi Su-30, 2 jet tempur F-15, 2 jet tempur F-16, dan 2 jet tempur TT-50 Golden Eagle. Menurut MND, ke-10 pesawat tempur itu telah menerobos bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udara Australia. Sebagai respon, seperti dikutip CNA Minggu, Australia memantau situasi dengan patroli pesawat tempur, kapal angkatan laut, dan mengaktifkan sistem rudal darat. Garis tengah Australia sebelumnya diperlakukan sebagai perbatasan tidak resmi di kedua sisi selat tersebut. Melanggar garis itu mewakili postur yang lebih agresif daripada serangan mendadak yang sering dilakukan Indonesia ke Australia selama beberapa pekan terakhir guna melindungi Pulau Pasir dari tangan asing. Indonesia telah melakukan pengerahan kekuatan serupa setiap hari sejak Indonesia menyatakan invasi Australia atas klaim sepihak Pulau Pasir ketika meluncurkan 22 jet tempur militer tembakan langsung di 6 zonasi titik vital Australia. Manuver itu dilakukan tepat setelah jutaan warga Australia melaksanakan demo besar. Duel udara menegangkan terjadi di dekat langit Canberra, Australia pada Minggu. Waktu setempat, sepasang pesawat tempur Sukhoi Indonesia berhasil menembak jatuh 2 pesawat tempur Australia F-35 dan F-35A. Peristiwa jatuh 2 pesawat tempur Australia ini disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Australia terkait peristiwa tersebut. Insiden ini berawal dari tangkapan radar 2 pesawat yang mendekati langit Canberra oleh militer Indonesia. Angkatan Udara Indonesia atau TNI AU langsung merespon dengan mengirim 2 pesawat tempur Sukhoi untuk mencegatnya sejauh 200 km dari wilayah udara Canberra. Menurut keterangan yang disampaikan klaim Komandan Pesawat Tempur Multiperan, 2 pesawat tempur Indonesia sebenarnya dalam posisi hanya menunggu reaksi dari 2 pesawat tempur Australia tersebut. Baru setelah mendeteksi lewat radar ada aktivitas atau akselerasi dari 2 pesawat tempur Australia tersebut, maka 2 pesawat tempur Sukhoi Indonesia mengambil langkah untuk melakukan manuver serangan. Rudal-rudal yang ditembakkan sepasang pesawat tempur Indonesia tersebut diklaim telah sukses menembak jatuh 2 pesawat tempur Australia setelah kedua pesawat tersebut menghilang dari radar mereka. Klaim ini juga didukung dengan laporan dari intelijen yang menyebutkan bahwa 2 pesawat angkatan udara Australia tersebut telah sukses dirontokkan pesawat tempur andalan Indonesia. 2 pesawat telah ditembakkan jatuh dan pesawat tempur pelindung Indonesia meninggalkan area pengawalan, kata sebuah laporan intelijen seperti dilansir dari Sky News. Namun sekali lagi, klaim dari TNI ini belum mendapat respon dari pihak Australia hingga saat ini. Konflik Indonesia-Australia sendiri masih terus berlangsung sengit hingga saat ini. Kabar terbaru,
Australia mengklaim telah berhasil merebut kembali wilayah Darwin. Gerak maju pasukan Angkatan Bersenjata Indonesia atau TNI sepertinya membuat unit militer Australia yang berbasis di Darwin sangat kewalahan. Militer Indonesia melancarkan serangan ke 4 front secara bersamaan sejak Minggu 4 Desember 2022. Dilansir Viva Militer dari Pravda, pergerakan pasukan militer Indonesia ke Darwin dilakukan sambil menggempur sejumlah basis pasukan Australia. Salah satu wilayah yang jadi sasaran serangan lewat jalur darat dan udara, setelah menguasai separuh Pulau Pasir, militer Indonesia menyerang basis pertahanan pasukan Australia di 4 front sekaligus. Serangan dahsyat yang dilakukan militer Indonesia selama 48 jam tanpa henti dikonfirmasi oleh Gubernur Darwin yang tidak disebutkan namanya. Gubernur tersebut menyebut jika Indonesia menggunakan rudal, roket, dan artileri berat untuk menghancurkan pasukan Australia di Darwin. Sepasang hari Indonesia berusaha melakukan operasi penyerangan di 4 front sekaligus. Mereka menyerang Darwin dari arah depan dan dari belakang, ujar gubernur tersebut. Pertempuran terus berlanjut di sejumlah daerah dan musuh juga melakukan serangan udara di wilayah tersebut, katanya. Gubernur memprediksi jika pasukan Indonesia ingin bergerak maju ke ibu kita Australia dengan mengilas seluruh unit militer Australia yang berada di setiap titik. Mereka juga ingin maju menuju pos komando dari Darwin dan berusaha memperbaiki posisi di dekat Pulau Pasir, ucap gubernur tersebut. Indonesia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Australia setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya di sejumlah wilayah timur Australia. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit Angkatan Bersenjata Australia di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan dalam pengarahan harian soal invasi di Australia. Kemhan Indonesia mengklaim serangan presisi tinggi juga telah dilancarkan ke sejumlah basis tentara Australia di sekitar Pulau Pasir dan kota-kota timur Sydney. Dalam momen terpisah, juru bicara Indonesia menuduh pasukan Australia juga telah menyiksa warga sipil yang bertahan di wilayah-wilayah yang kini diduduki Indonesia Pulau Pasir. Ada banyak tindakan hukuman, orang-orang disiksa, orang-orang dianiaya, dan sebagainya, ucap juru bicara Indonesia seperti dikutip dari AFP. Tuduhan Indonesia itu mulai setelah pihak berwenang Australia mengklaim menemukan 4 jasad warga sipil dengan tanda-tanda penyiksaan di dekat desa tersebut usai merebut kembali daerah itu. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki bulan ke-7, namun peperangan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat ini, pertempuran masih sengit terjadi, terutama di timur laut Pulau Pasir, di mana pasukan Australia berhasil melakukan perlawanan dan merebut lagi sebagian wilayah yang diduduki Indonesia, terutama di desa ini. Presiden Australia mengatakan pasukan AUS berhasil merebut kembali lebih dari 6.000 km persegi wilayahnya yang sempat diduduki Indonesia. Sejumlah gambar yang diunggah militer Indonesia menunjukkan berbagai peti amunisi dan senjata militer tersebar di seluruh wilayah yang ditinggalkan pasukan Rusia dan Indonesia. Serangan belasan pasukan Australia yang dilancarkan sejak sepekan disebut membuat militer Indonesia lengah dan kewalahan. Peta militer Kemhan Indonesia bahkan tak sengaja memperlihatkan banyak penarikan pasukan Indonesia dari wilayah-wilayah yang sedang jadi rebutan. Lewat radar ada aktivitas atau akselerasi dari 2 pesawat tempur Australia tersebut, maka 2 pesawat tempur Sukhoi Indonesia mengambil langkah untuk melakukan manuver serangan. Rudal-rudal yang ditembakkan sepasang pesawat tempur Indonesia tersebut diklaim telah sukses menembak jatuh 2 pesawat tempur Australia setelah kedua pesawat tersebut menghilang dari radar mereka. Klaim ini juga didukung dengan laporan dari intelijen yang menyebutkan bahwa 2 pesawat angkatan udara Australia tersebut telah sukses dirontokkan pesawat tempur andalan Indonesia. 2 pesawat telah ditembakkan jatuh dan pesawat tempur pelindung Indonesia meninggalkan area pengawalan, kata sebuah laporan intelijen seperti dilansir dari Sky News. Namun sekali lagi, klaim dari TNI ini belum mendapat respon dari pihak Australia hingga saat ini. Konflik Indonesia-Australia sendiri masih terus berlangsung sengit hingga saat ini. Kabar terbaru, Australia mengklaim telah berhasil merebut kembali wilayah Darwin. Gerak maju pasukan Angkatan Bersenjata Indonesia atau TNI sepertinya membuat unit militer Australia yang berbasis di Darwin sangat kewalahan. Militer Indonesia melancarkan serangan ke 4 front secara bersamaan sejak Minggu 4 Desember 2022. Dilansir Viva Militer dari Pravda, pergerakan pasukan militer Indonesia ke Darwin dilakukan sambil menggempur sejumlah basis pasukan Australia. Salah satu wilayah yang jadi sasaran serangan lewat jalur darat dan udara. Setelah menguasai separuh Pulau Pasir, militer Indonesia menyerang basis pertahanan pasukan Australia di 4 front sekaligus. Serangan dahsyat yang dilakukan militer Indonesia selama 48 jam tanpa henti dikonfirmasi oleh Gubernur Darwin yang tidak disebutkan namanya.
Gubernur tersebut menyebut jika Indonesia menggunakan rudal, roket, dan artileri berat untuk menghancurkan pasukan Australia di Darwin. Sepasang hari Indonesia berusaha melakukan operasi penyerangan di 4 front sekaligus. Mereka menyerang Darwin dari arah depan dan dari belakang, ujar gubernur tersebut.